Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venia Septiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi Designing and Managing Integrated Marketing Channel. Pengertian: desain dan manajemen saluran pemasaran terintegritas adalah proses mengembangkan dan mengelola jaringan saluran pemasaran yang efektif untuk menjangkau pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Saluran pemasaran adalah jalur yang digunakan perusahaan untuk mendistribusikan produk atau layanannya kepada pelanggan. Saluran pemasaran dapat terdiri dari berbagai macam saluran, termasuk saluran langsung. Saluran langsung adalah saluran yang memungkinkan perusahaan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan tanpa perantara. Saluran langsung termasuk penjualan langsung, pemasaran online, dan pemasaran langsung. Saluran tidak langsung. Saluran tidak langsung adalah saluran yang melibatkan perantara antara perusahaan dan pelanggan. Saluran tidak langsung termasuk distribusi grosir, distribusi eceran, dan distribusi agen. Desain dan manajemen saluran pemasaran terintegrasi melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, analisis. Perusahaan harus terlebih dahulu menganalisis kebutuhan pelanggan, tujuan bisnis dan lingkungan persaingan untuk mengembangkan strategi saluran pemasaran yang efektif. Pengembangan perusahaan harus mengembangkan rencana saluran pemasaran yang spesifik yang mencakup tujuan, strategi, dan taktik untuk masing-masing saluran. Implementasi dan evaluasi. Perusahaan harus mengimplementasikan rencana saluran pemasaran dan mengevaluasi efektivitasnya untuk memastikan bahwa saluran tersebut mencapai tujuan. Manajemen saluran pemasaran terintegrasi melibatkan tugas-tugas berikut. Yang pertama, mengelola hubungan dengan anggota saluran. Perusahaan harus membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan anggota saluran untuk memastikan bahwa mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas saluran. Perusahaan harus memastikan bahwa aktivitas di berbagai saluran dikoordinasikan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Mengukur kinerja saluran. Perusahaan harus mengukur kinerja saluran untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan. Saluran pemasaran terintegrasi yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan cara berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pemasaran. Saluran pemasaran terintegrasi dapat membantu perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dengan lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Saluran pemasaran terintegrasi dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Saluran pemasaran terintegritas dapat membantu perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Perusahaan dari semua ukuran dapat memanfaatkan saluran pemasaran terintegrasi, namun penting untuk dicatat bahwa desain dan manajemen saluran pemasaran terintegrasi adalah proses yang kompleks yang membutuhkan penelitian dan perencanaan yang cermat. Faktor-faktor saluran pemasaran terintegrasi IMC adalah proses mengkoordinasikan berbagai saluran pemasaran untuk menyampaikan pesan dan pengalaman yang konsisten kepada pelanggan. Desain dan manajemen IMC yang efektif membutuhkan pertimbangan sejumlah faktor, termasuk tujuan bisnis. IMC harus dirancang untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan, seperti meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, atau membangun loyalitas pelanggan. Target pasar IMC harus dirancang untuk menargetkan segmen pasar yang tepat dengan pesan dan pengalaman yang relevan. Produk atau layanan IMC harus dirancang untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan secara efektif. Saluran pemasaran IMC harus menggunakan saluran pemasaran yang tepat untuk menjangkau target pasar dan mencapai tujuan bisnis. Pesan dan pengalaman IMC harus menyampaikan pesan dan pengalaman yang konsisten, semua sama saluran pemasaran. Faktor-faktor
Tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah titik awal dalam mendesain dan mengelola IMC. IMC harus dirancang untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik seperti meningkatkan penjualan. IMC dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan kesadaran merek, mendorong minat pelanggan, dan mendorong pembelian. Meningkatkan pangsa pasar. IMC dapat digunakan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Membangun loyalitas pelanggan. IMC dapat digunakan untuk membangun loyalitas pelanggan dengan memberikan pengalaman pelanggan yang positif dan konsisten. Selain faktor-faktor tersebut, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam mendesain mengelola IMC. Biaya IMC dapat menjadi investasi yang mahal. Perusahaan perlu menyeimbangkan biaya IMC dengan manfaatnya. Kompetisi. Perusahaan perlu memahami strategi IMC pesaingnya untuk menciptakan IMC yang lebih efektif. Perubahan teknologi terus berubah sehingga perusahaan perlu menyusun IMC yang agar tepat relevan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat mendesain dan mengelola IMC yang efektif untuk mencapai tujuan bisnisnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.